namanya rumah tangga itu ya pasangan suami istri. Ambiar gege. Ih gemes ya. Dia joget barusan lo. Widih. Ini nih kita juga pastinya berdoa dan juga berharap buat sobat Ambiar yang belum diberikan momongan bisa segera mendapatkan momongan. Amin. Dimudahkan, dilancarkan segala usahanya. Tapi yang namanya rumah tangga bukan siapa yang paling cepat menikah, tapi tentunya siapa yang paling lama bisa mempertahankan pernikahannya. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah lebih dari 20 tahun. Tidak pernah ada gosip miring sampai dengan sekarang dan kabarnya mereka berhasil sukses mendidik anak-anaknya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Mas Eko Patrio dan juga Mbak Fiona. Eko, Mbak Fiona. Silakan. Biru kan langit. Oh iya. Mas Eko singkat dong, lebih dari 20 tahun usia pernikahan. Iya. Apa resepnya bisa langgeng sampai dengan sekarang? Takut sama istri aja. Katanya si Bang Abang juga bilang setuju katanya dia. Iya bener, harus takut sama istri. Maaf Mas Eko, kalau takut sama istri, mantan suami dia takut sama dia tapi nggak berhasil semua. Takut semuanya. Tapi agak takut itu, kalau nipu nggak takut itu. Takut sama istri. Tapi belum tahu kan istrinya siapa? Ya saya lah. Mas Eko dan juga Mbak Fiona kami semua mau ucapkan terima kasih. Kita bakal lihat ya, ini dia rumah tangga Eko Patrio dan juga Mbak Fiona. 20 tahun lebih bahkan anak-anaknya sekarang sukses sudah kuliah di luar negeri. Wow. Silakan. Sebelum kita bahas anak-anak ya dengan prestasi yang sangat luar biasa, tapi saya mau nanya sama Mbak Fiona. Mbak Fiona, saat itu apa sih yang membuat Mbak Fiona tertarik sama Mas Eko untuk dia akan menjadi suami aku? Cakep banget loh dia dulu. Gini, idolanya. Semua nggak pernah. Kan dulu nggak pernah. Dia cakep banget. Aku aja sampai sirik ngeliat dia. Bener. Enggak, jadi tertarik itu gini, selama ini aku tuh dapat pacar selalu beda umur gak jauh. Aku sama Mas Eko jauh banget dan dia bisa ngertiin. Karena aku anak sendiri, nggak punya kakak, nggak punya adik. Biasanya kalau sama yang lain tuh nyari bapak sebenarnya. bener. Betul, saya juga cari bapak. Bener. Gadun. Ada dua. Cari bapak sama babysitter. Oh iya, Dewi Persik juga mencari bapak dan baby sister ya. Saya nggak cari yang masih, ada. Kalau kita bikinin program Dewi Persik cari bapak ya. Jadi nyari sosok ayah gitu maksudnya. Enggak. Yang lebih dewasa mungkin ya. Karena waktu itu nggak punya kakak, jadi pas di Mas Eko tuh dapat sosok yang kok dia bisa ngayomin. Karena selama pacaran zaman dulu tuh yang seumuran tuh mereka tuh selalu kayak Berantem ya terus. ngikutin mau kita. Kalau Mas Eko tuh ada tantangan gitu, bisa bilang enggak. Kalau gitu. yang seumuran tuh berantem terus gitu Bener, capek jadinya. Capek, pusing gitu ya. Jangan curhat ya Bu ya. Jadi dengernya kayak Memang program kami ini 10% curhat bintang tamu, 90% curhat Dewi Persik. Tapi beda usia emang berapa sih? 9 tahun. Oh, cuma 9 tahun doang. Ya. Tapi bener gak sih tadi kita lihat ya kalau misalnya dari Syawal sama Naila ya, mereka udah kuliah dari usia 15 tahun. Iya. Karena ya gimana ya bapaknya. Ini kan bapaknya 15 tahun udah kuliah itu kan usia SMA ya. Jadi gini, sekolahnya dia itu sistemnya memang nggak ada, jadi sampai sektor, istilahnya sampai SMP kelas 4 gitu. Jadi kalau di kita SMA kelas 1. Ada lanjutannya lagi kalau dia mau melanjutkan SMA atau dia bisa lulus, dia bisa langsung ke uni, tapi dia mesti kayak foundation dulu, diploma baru ke uni. Itu dari umur 15 tahun. Cuman kuliahnya bukan yang kayak kedokteran atau mesin, jadi lebih kepada ekonomi, IT, humas gitu-gitu. Dan yang kedua juga kalau di saya sama anak tuh saya nggak suruh, lu harus cerdas ya, lu harus Bisa pintar. nggak yang tegap gitu ya? Kamu pokoknya gini, saya nggak butuh cerdas, nggak butuh juga pintar gitu ya. Jadi kita di rumah tuh nggak pernah bikin kompetisi, juara berapa? Terus dapat merahnya berapa? Birunya berapa? Nggak pernah kayak gitu. Dan kenapa saya selalu bikin kayak seperti itu? Karena saya yakin dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah saya lepasin seperti kayak gitu, dia yang melaporkan, dia yang segala macam, dan alhamdulillah yang kita lihat sekarang
hasilnya anak-anak ya seperti itu. Ya nggak jauh kayak bapaknya. Jadi lebih mengedepankan EQ sama SQ gitu ya, maksudnya secara emosi dan juga secara spiritual juga nanti bertanggung jawab kalau Intellectual masalah quantity pelajaran dan pasti itu bisa spiritual quantity. mengikuti. Karena gitu kalau ya. menurut kita belajar itu kan cuma materi, tapi yang penting itu adalah pengalaman gitu. Karena kalau misalnya belajarnya pinter terus dia juga nggak bisa Bersosialisasi, bingung berkomunikasi juga. sama teman-temannya sayang juga. Iya. Karena banyak teman-teman saya yang dulu sekolah pinter, pada saat udah lulus dia bingung. Kok Mau ngapain? gue mau ngapain ya? Iya, Gitu. karena tidak bisa Karena bersosialisasi iya, dengan tidak baik. bersosialisasi dan tidak bisa berkomunikasi. Nah, jadi buat saya ya mungkin pengajaran orang-orang beda-beda ya, Iya. tapi di kami ya begitu. Ya udah, pokoknya bagaimana caranya dia sekolah nikmat, santai, yang penting bisa baca, bisa berhitung dan bisa mengerti orang. Ada etika, sopan santun, udah cukup buat saya. Betul, iya. Terus kalau tiba-tiba dia pinter, dia terus tiba-tiba tadi bisa 15 tahun bisa kuliah segala, buat aku itu adalah bonus. Iya benar. Tapi ini kan 15 tahun berarti kan kuliahnya di Singapura ya? Ya. Ya. 15 tahun mereka udah langsung ke Singapura tuh. Sebenarnya bisa dibilang 15 lewat lah ya, 15-16 langsung ke Singapura. Tapi ada ketakutan nggak sih usia segitu udah langsung oke, silakan ke Singapura? Kalau lu masalah takut ya, emaknya masih tegar, bapaknya yang nggak Nangis tegar. mulu. Nangis mulu. Masa sih, Mas? Bener, bener. Saya mata bawang gitu. Kalau tiba lagi makan enak, tanya deh cerita. Ini kalau lagi makan, misalnya saya sama Faro sama Fiona gitu, anak udah 2 di sana gitu, lagi makan enak. Ini kalau Sawal ada nih dia demen nih makan, tiba-tiba langsung berebes ngali gitu, langsung nangis segala macem. Oh sesensitif itu Mas Eko? Iya. Contoh main sinetron nih, sinetron Saya nangis-nangis. bagus, iya bener ya Allah. Tadi isti tadi ya. Hah? Isti. Apa tuh? Ikatan suami. Kan biasanya ini kalau kita tayang istri. Oh tayang. Oh yang tayang. Jadi dengar isti. Iya. Isti. Ikatan suami tayang, Tayang istri. istri. Itu Bukan benar. kayak ini sekarang nih ya. Karena istri kan bukan untuk jadi lawan. Benar. Jadi jadi seseorang yang disayang. Sorry ya, mohon maaf ini bukannya saya motong pembicaraan. Iya, Iya, Dewi. Ini karena saya sayang banget sama istri saya. Ini anak saya pupuk. Saya mau Gak usah saya mau ganti. Mas, dia pupuk. Iya. Babysitter kerja dong lo. Jadi saya mau gantiin dulu. Iya, Mohon maaf loh. Biar istri saya diwakili dulu. Ini luar biasa loh suaminya lo Indra Fiasco. Mas Eko juga gitu nggak sih dulu sama anak-anak? Iya, saya serius, gitu. serius. Mas suka ganti popok? Gimana? Kalau saya ngelebihin babysitter, ya Allah, sampai mohon maaf ya, dia punya ingus yang nggak bisa keluar, kita sedot sebagainya. Oh Mas Eko kita simulasi ini anggap bayinya ya. Berapa tahun pernikahan Mas Eko sama Bunda? 22 tahun. Mas Eko sama Bunda 22 tahun, kalau apa kakak berapa? 21 Tahun ini ya? 21. Ya Allah. Iya. Saya doain, saya doain, saya doain. Aku bisa punya suami yang kayak beliau-beliaunya ini, bener-bener bisa dan gak minta gaji ketika dia. Udah. Cari suami mendingan jangan yang serius, yang bocor. Bener, kalau yang bocor tuh. Ada nggak? Ya ada kali ya. Bener, cari suami yang bocor. Saya karena pengalaman teman-teman Kenapa? saya. Iya. Teman-teman saya bocor sama rumah tangganya awet. Iya, bener. Karena apa? Karena nyikapin sebuah rumah tangga tuh nggak pernah Bercanda ya, Mas? Iya, bercanda, slow, terusnya juga nggak penuh dengan apa namanya amarah, emosi Santai. gitu. Nikmatin. Seujon ya. Kadang-kadang kalau ada seujon deras gitu kan ya. Ya udah. Yang bikin gak stres. Iya, iya pokoknya gini. Kita berumah tangga ini bukan tiba-tiba menjadi kompetisi kan. Kita saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Itu Wi. Dia juga dapetnya bocor. Duitnya yang bocor ya Wi. Mas Eko tapi gini ya, aku masih penasaran ya di ketika umur 15 anak harus pergi ke Singapura, ketakutan sebagai orang tua wajar, lumrah sekali. Tapi kalau Mas Eko sendiri di tengah kesibukannya masih suka ke Singapura segala macam, gimana sih? Atau waktu pandemi deh, kan nggak bisa kemana-mana. Nah, pandemi tuh. Waktu pandemi jujur aja tuh saya merasa jauh banget sama anak dan bisanya video call. Sedangkan anak di sana juga nggak bisa kemana-mana dan makannya juga kurang dan sebagainya. Yang ada saya ya udah sama dia tuh nangis-nangisan aja. Karena kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Tahun nggak ketemu. Nggak ketemu. Nangis melulu gitu, tiap kalau video call. Iya. Makan apa? Buka kacamata. Gitu. Nangis. Bunda gimana Bunda? Kalau aku, Sudah Pak, sudah susu-susunya. aku biarin dia makin kenceng nangis. Ya pokoknya gitu sama anak ya kan gini harus bukannya
care yang dibuat-buat memang pure Iya, gitu. iya, Dan iya. biasanya kalau kita care, peduli dan anak juga pasti ada imbal baliknya gitu sayang sama Tapi kita. Mas Eko, anak-anak tahu nggak kalau Mas Eko tuh sesensitif itu, bahkan sering menangis kalau misalnya kangen sama mereka? Tahu. Oh, itu anak sering. Kadang-kala misalnya Naila udah gitu ya. Kadang-kala dia macam-macam. Ayah tahu nggak? Sawal itu di sana didramatisir sama dia. Dia tahu didramatisir. Dia udah kurus, kering, rambutnya gondrong. Udah itu makannya juga pagi nggak makan sih. Kan makin jadi sedih kan. Makin sedih kan. Dan itu tahu ini lagi diperesin, lagi di tapi tetap cucuran gitu loh. Tetap kepikiran. Iya, dia nggak tahu Ya. juga ya. Yang jadi istrinya siapa sih sebenarnya? Saking sayangnya sama anak tuh kayak begitu. Tapi mungkin ini juga apakah ini adalah salah satu bukti Eko Patrio juga sayang banget sama anaknya sampai jajan dikasihnya segini loh Sobat Ambiar. Uang jajan anak Eko Patrio 1,5 juta saja sekali jalan. Berapa tuh 1,5 juta? Iya. Ya kurang lah. Mas Eko gede banget. Gimana sekali jalan tuh? Bukan. Jadi gini, anak saya itu nggak pernah jajan. Nggak pernah jajan. Nggak pernah jajan, tiap Dia hari mau. dibawain makanan dari rumah. Oke. Jadi uang jajan yang memang kita kasih jatah ke Buat dia per barang-barang hari branded. 50.000 itu loh. dia simpen. Sehari 50.000. 50.000. Bukan 1,5 juta. Bukan, Enggak. itu udah diambil akumulasi sebulan lebih. Sebulan, jadi 50.000 dikali 30 hari 1,5 juta. Mas Eko, tapi aku nggak percaya, masa sih Mas Eko ngasih uang jajan Iya. anaknya sehari 50.000? Anaknya nggak pernah jajan. Anaknya nggak pernah Karena kita jajan. bawain bekal dari rumah. Oh, nggak pernah jajan, Cuma bapaknya yang jajan. Cuma sekali jajan 15 juta, 20 juta gitu ya. Nah, cuma problemnya kalau misalnya kita pergi ke mall segala macam, dia minta ini ya pakai uangnya ayahnya, uang bundanya gitu loh. Jadi ya udah nggak pernah tuh uang jajan sampai sehari 1,5 juta. Yang ada bapaknya, waduh sesak napas. Tapi Mas Eko ini kan Syawal sama Naila kan di luar negeri. Nah, untuk buat biaya atau rencana keuangan mereka secara finansial itu gimana? Apakah ngasih per bulan apa gimana? Nah itu kasihnya kita per 3 bulan ya kadang-kadang per 3 bulan termasuk juga apa namanya ini buat uang sekolahnya, ini uang jajannya dia yang ngolah. Iya, sendiri. Karena kita nyuruh dia untuk bagaimana memanage uang dia. Jangan kita taker sebulan kamu segini biar ini kita serahin 3 bulan dia ngatur. Alhamdulillah tuh anak pintar nabung. Jadi bertanggung jawab. Dan aja bisa mandiri, mengatur gitu iya ya, mengatur Mas Eko. mandiri dan sebagainya. Dan alhamdulillah bukan hanya mandiri, Bang Mega juga ada. Baik sekalian ya. Jangan lupa di Jalan Iso Alobe ya. Halo, Be. Minta sponsor ini Mas. Pindah musik di Alo, Be. Tapi kalau Mas Eko Lagi Ambiar dibayar langsung dari Alo, Be. Iya benar. Mas Eko kan kalau ngomongin perencanaan keuangan berarti mereka sudah dididik sedini mungkin ya. Tapi kan kita juga lihat nih di zaman sekarang nih lagi disorot banget ya anak-anak pejabat ya Iya. dengan gaya hidup flexing di media sosial. Nah kalau Mas Eko ngajarin anak-anak gimana tuh? Nah ini mau klarifikasi juga nih, katanya saya deket sama si Bapak Rafael tersebut dan sebagainya. Yang itu salah banget ya, bahwa kita emang bergaul dan saya selalu membuka akses sebesar-besarnya buat anak saya bergaul. Nah sebenarnya anak saya itu bergaul bukan yang Mas Rafael itu, tetapi bukan yang orang pajak itu, tapi anak saya yang bergaul yang kemarin lagi punya masalah dengan yang apa namanya berantem arogan yang Fortuner tuh, mobil Fortuner itu. Oh iya. Nggak tahu nyerempet sampai ke sana. Itu teman dari kecil tuh. Nah saya bilang gitu, bagaimanapun juga dia adalah temannya dari bapaknya juga teman saya, mamanya teman saya juga, temannya Fiona juga. Akhirnya saya support, saya bantu, saya dukung sepenuhnya karena buat saya pertemanan itu buat saya adalah aset. Ya. Jadi walaupun dalam kondisi masalah dan sebagainya, ya harus kita bantu, kita support. Tapi proses hukum tetap berjalan. Iya betul, gitu. lagian itu kan kembali lagi kalau misalnya anak-anak punya teman tidak ada yang salah, tapi kan pendidikan utama tetap di keluarga memberikan yang terbaik karena pada akhirnya ikan di lautan pun rasanya tidak asin walaupun air garam rasanya asin. Siap, Ya kan? setuju. Dan yang kedua akhirnya saya bilang, tuh ya, kalau teman kamu arogan seperti itu akan terjadi seperti ini. Ya. Jadi dia akhirnya, oh iya ya aku belajar dari dia, aku gitu. Dan alhamdulillah anak kita sih ada apa aja ngobrol sama kita. Ya, dia kebuka yang bagus sampai gitu sih. sampai pacaran, sampai suka sama cewek, apa segala macam tuh. Oh terbuka ya? Sampai Parah, mau beli kadonya aja waktu Valentine aku beli apa Nanya, ya nanya gitu. gitu. Oh, keterbukaan. Dan itu bapaknya yang penting. gregetan. Kenapa gregetan? Lu deketin gini kasih gini kenapa juga sih nggak apa namanya gitu? ditembak-tembak, Nggak ditembak-tembak asik. gitu. Oh kirain, lu beliin ini balik, beliin ini, balik modal kan ntar. Mas Eko
Eko, tapi kalau ini kan ngomongin soal anak-anak ya, maksudnya zaman sekarang juga ya nggak salah Anak-anak juga. pasti tahu tentang merek, tahu Benar, tentang barang-barang branded. Kalau Mas Eko ngasih pengertiannya gimana? Apakah mereka boleh belanja barang Nggak, branded gini, atau gimana? kalau kayak Naila kebetulan dia memang sudah punya uang sendiri, kan dia nyanyi juga gitu. Ada endorse juga. Iya, ada endorse juga. Kalau untuk Syawal dia sebenarnya sudah bekerja dengan bapaknya, sudah dapat gaji bulanan. Gaji bulanan. Oke. Gitu, sudah bekerja dengan bapaknya. Jadi kalau misalnya untuk Faro, misalnya dia mau sesuatu nih, dia ya itu dari uang jajannya dia itu gitu, tambahin misalnya kayak gitu. Jadi kita memang sebisa mungkin anak-anak itu jangan terlalu duit. Jadi kalau apa yang mereka mau itu ya kamu harus kerja dan usaha gitu ya, usahanya mereka masing-masing. Dan kebetulan kalau misalnya ngelihat anak saya misalnya kayak ada pakai barang kayak Faro atau Faro sama bapaknya satu nomor kaki, satu badan. Jadi lungsuran saya. Aku sama Naila satu nomor kaki, satu badan. Dan kebetulan kita tukar pakai. Ya. Alhamdulillah ya Bun. Alhamdulillah. Iya benar. Nah, Jadi saya beruntung karena Syawal seumuran misalnya umur 15 dia kakinya udah 43. Oh, wow. 42. Iya, Berapa? 42 ya. Sekarang udah 46. Sekarang 46. Kalau Faro umur sekarang 16 mau 17 masih ukuran sepatu sama saya. Masih bisa. Jadi Kita masih bisa. join-join. Jaket juga bisa dipakai apa segala macam gitu. Tapi nih istrinya pejabat cincinnya gede banget, Wih, berapa gila. nih harganya nih? Ini cincin kayu Syah. Cincin kayu Syah. Tadi Syawal dibilang katanya udah kerja sama Mas Eko. Ngapain kerjanya? Oh iya, Syawal jadi ngebantu saya dia karena kebetulan alhamdulillah di kantor tuh kan grup gitu ya, ada manajemen artis, udah gitu ada production house. Kantornya ada Mas Eko kantornya. gede banget. Alhamdulillah ya, jalan semuanya. Ya udah, Syawal ngebantu di salah satu sana. Tapi masih di Singapura Syawal? Udah Syawal selesai udah ya. lulus. Oh udah lulus sekarang udah balik ke Indonesia, balik ke Jakarta. Berarti yang di Singapura sekarang Naila masih di sana? Naila mau nyusul Faro udah selesai nih sekolahnya. Tahun Oke, Faro akan terbang juga ke Sebenarnya anak Singapura. Mas Eko ada berapa sih? Tiga. Ada 3. Oh yang bungsu siapa? Yang bungsu Anak saya. Dewi Mulia Agung sudah hampir setengah jam mereka menjelaskan siapa saja anak mereka. Siapa aja? Ada Syawal, Naila sama Faro. Iya, benar. Iya. Nanya lagi yang paling tua Ya, siapa? ayo nanya lagi apa lu? Ya. Si bayi. Oke, tapi kalau kangen pasti video call. Zaman sekarang lebih gampang ya. Kalau dari seorang Mas Eko dan juga Bunda Fiona, apa yang mau disampaikan untuk anak-anak kita? Yakin mereka juga lagi nonton ya. Mau bilang apa sih sama Syawal, Naila juga Faro? Kalau buat aku pribadi, yang namanya orang tua pasti sama anak-anaknya sayang semua ya gitu. Yang pasti orang tua itu tidak mau melihat anaknya itu kesusahan. Dalam artian kesusahan bukan hanya dalam materi loh, tapi misalnya dalam hal mungkin percintaan atau dalam hal pertemanan gitu. Jadi kalau aku selalu support mereka lebih kepada yang kamu harus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang baik, terus menyayangi banyak orang, berguna bagi orang banyak, dan I love you deh pokoknya. Mau nangis dah. Kenapa? Apa? Ya namanya seorang ibu. Saya Fiona tuh jarang nangis dibandingin saya ya. Ini baru nangis nih. Saya, nih. Tapi kemarin pada saat Syawal diinfoin bahwa Syawal lulus gitu ya, selesai segala macam, dia yang nangis. Mau nggak mau dia ngeliat nangis, bapaknya juga ikut ya. Gitu. Tapi dia orangnya jarang mengeluarkan air mata apa segala macam. Kalau saya tuh nggak bisa gitu loh. Ya udah ekspresif banget gitu. Iya. Benar. Kalau suka bilang suka, kalau saya bilang sayang, kalau nangis ya nangis gitu. Sama anak, pokoknya gini lah, satu buat saya tidak pernah membeda-bedakan anak, baik yang kecil, yang tengah maupun yang besar. Buat saya tiga-tiganya adalah aset buat saya, dan saya berharap dia bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Amin. Udah keselak-keselak tuh kedengeran suara. Memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan juga pastinya itu adalah salah satu tanggung jawab orang tua ya. Tapi ini juga kemarin sempat ada yang bikin heboh nih Sobat Ambiar. Kalau Sobat Ambiar kemarin ngeliat ya Bunda Korla juga bahkan sempat main ke rumahnya Mas Eko sama Bunda Fiona. kita Aku ngeliat belum rumahnya aja. diundang. Wow. Ayo dong kita nggak pernah diundang. Ini mau klarifikasi sini, itu rumah sebenarnya buat konten nyewa itu. Masa nggak percaya? Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Ini rumahnya Mas Eko dan juga Bunda Fiona yang berada di jantung kota Jakarta. Oh, mohon maaf, tolong dijawab jujur. Bayar listrik sebulan berapa? Nih yang ngurusin listrik dia gitu. Luas rumahnya dulu. Bentar dulu, kita nggak pakai kita pakai token. Pakai token Mas Eko.
juga pakai token. Tapi memang beneran kita penasaran sekali. Karena kalau punya rumah tuh biasanya kalau kita lagi ngobrol sama teman kan yang kita pikirkan adalah pertama adalah bayar listrik. Iya. Berapa ya per bulannya? Itu berapa? Itu berapa itu? Ya up and down lah. Hai sini. Om. Sini, Tapi ya sayang. kalau kita lihat rumahnya ada liftnya, ada kolam renangnya. Yang tinggal di situ siapa aja sebenarnya? Berapa orang termasuk asisten rumah tangga dan supir termasuk yang jaga rumah? Kurang lebih ada 15 lah. Enggak, ya. 10. 10. Wah, 10 orang yang di sana tinggal ya. Mas Eko bikin rumah seperti itu kan bikin dari benar-benar tanah ya? Iya. Total berapa lama pembangunannya? 2 tahun. 2 tahun. Berapa 2 tahun. meter di situ Mas? Kurang lebih 900 meter. Tentunya 700, tapi karena dia di hook dan Bangunan? sebagainya jadi 900. Luas bangunan. Wow. Tadi dulu, Ibu mau survei. Maksudnya luar biasa loh ya. Kita Iya. kapan Alhamdulillah diundang ya. Iya. Karena Bagi gini, Ambiar Live. Iya. Karena kalau buat aku sama Mas Eko gini, alhamdulillah itu hasil jerih payah 22 tahun Mas Eko, ibarat kasarnya berkarir dari dunia keartisan gitu kan. Dari PH kita juga, dari Komando juga gitu. Maksudnya beli yang terbaik gitu untuk anak-anak. Itu sebenarnya kita di situ numpang, itu rumah anak-anak. Luar biasa Mas Eko. Ya, jadi gini loh, dulu kita happy berdua. Pada saat anak masih kecil-kecil, kita hanya tinggal di rumah yang dulu, terus udah gitu 7 tahun tinggal di apartemen. 10 Itu udah 10 tahun 10 tinggal di apartemen. Udah nikmat banget gitu. Tapi anak-anak semakin lama semakin dewasa, semakin temannya semakin banyak. Dan akhirnya setelah kalau ketemu orang tuh selalu ada di mana? Kalau nggak di kolam renang lah, kolam renang apa namanya? Apartemen, ya. Kalau nggak di lobi apartemen, dia sampai curhat, ayah, ini kan aku pengen punya privacy, pengen ngobrol sama teman-teman segala macam, masa harus di lobi yang banyak orang segala macam. Karena dulu Kepikiran sama, ya. sama Faro tidurnya sekamar berdua. Ya gitu. Nah akhirnya ya udahlah kalau gitu akhirnya kita cari bareng-bareng. Kita bareng-bareng berlima cari mana yang penting anak-anak bilang yang deket-deket sini aja gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat di daerah situ, ya udah. Wah, itu coba 10 menit dari sini ya. Iya 10 Dari menit. studio ya. Trans TV cuma 10 menit. Benar-benar di pusat kota ya. Tapi pernah merasa ini nggak sih, walaupun rumahnya ya alhamdulillah besar sekali, Masya Allah ya. Tapi anak-anak juga kan ada yang di luar negeri segala macam. Pernah merasa, aduh kok rumah gede banget tapi sepi ya. Anak-anak cuma ada Faro misalnya di sini. Saat itu momen 2 anak lagi di sana. Alhamdulillah ya di rumah nggak sepi karena kita juga ada Anak misalnya kucing. ada kucing 20 kucing. Berapa kucingnya? 20. Ada kamar sendiri ya. Jadi gak repot ngurusin dia. Udah repot Nah, ngurusin. terus itu satu, terus kedua juga kan kita selalu ada pengajian, gitu ya. Terus juga kita ketemu sama teman-teman segala macam. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan kan setiap anak ada rezekinya, setiap hunian juga ada rezekinya sendiri. Jadi buat saya ya mudah-mudahan itu rezeki buat anak-anak. Ada Amin. berapa total kamar di rumah? Ada 5. 5 ya? Ya, 5 lah. 5 kamar ya. Mas Eko tapi kan namanya juga netizen ya, ngeliat apapun semuanya dikomentarin Iya, ya. ini ada komentar-komentar yang nggak enak nih tentang Mas Eko nih. Duh, bisa bangun rumah ratusan miliar, duit dari mana ya? Orang bisa dapat duit sampai ratusan miliar, lah gue kerja 24 jam gak nyampe-nyampe. Sebulan pajak listrik habis berapa ya? Gue di toko sebulan 700-an aja udah pusing. Andre aja sampai keceplosan. Penasaran dapat duit dari mana? Kepo deh. Ya Allah. Oke, ya. Nggak Aku mau boleh ngapain mewakili ya? nggak sih jawabannya? Kan karirnya Mas Eko tuh Udah puluhan. 22 tahun lebih. Nggak Udah pernah nanya 23 dari tahun mana lebih. duitnya menurut lo. Kalau artis udah 23 tahun punya uang segitu. Iya. Wajar artisnya juga banyak yang dibimbing dan dibina. Ya, jadi saya jawab elaborasi aja semuanya gitu ya, bahwa kalau cari duit ya tadi benar kata Dewi dan Nasar dan teman-teman bahwa itu kita ngumpulin seperak 2 perak ya, bahwa benar kerja 24 jam itu kaki jadi pala, pala jadi kaki, itu semuanya saya dedikasikan buat keluarga gitu kan. Dan sekarang kalau tiba-tiba saya punya rumah dan sebagainya, ya alhamdulillah itu rezeki dari saya hasil kerja keras saya sama Fiona gitu ya. Fiona juga bukan hanya sekedar ibu rumah tangga aja, dia juga punya bisnisnya, saya juga punya usaha dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah, insya Allah rezeki itu memang benar-benar berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita simpan, yang memang kita keep untuk anak yang tadinya buat sekolah segala macam dan sebagainya, buat kesehatan, asuransi dan sebagainya. Ya tiba-tiba anak minta juga rumah, ya udah
nih ya, ayah punya nih kita gini gitu. Udah, alhamdulillah. Jadi Orang artinya taunya kan kalau artis ataupun apa kan taunya udah kelihatan cantik aja tapi tidak tahu prosesnya. Ya. Iya, Ya kan, Bu. Prosesnya nggak pulang-pulang. Apalagi zaman waktu Mas Eko tuh masih nge-MC zaman dulu. Itu tuh bisa ketemu di rumah itu cuman sehari Senin, Selasa, Rabu. Iya. Ya lebih sering ketemu aku deh daripada ketemu sama dia. Dulu ya, Lokasi syuting ya. waktu zaman aku SD, waktu zaman aku SD, TV mana isinya kalau Ramadan buka puasa Mas Eko, sahur Mas Eko. Itu anak didiknya. Iya iya, Mas Eko sama Mbak Ulfa dulu. Iya, tuh. benar. Dulu Mas Eko kan kontrak aku udah berapa? Jadi tidak usah ditanyakan lagi ya karena memang karirnya sudah begitu panjang. Semoga rezeki Mas Eko bisa nular sama kita semua di sini ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar.